Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani pada pagi yang indah ini, Senin tanggal 22 Juli 2024. Kita selalu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam beraktivitas. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur tangan penyertaan Tuhan tak pernah hentinya dalam kehidupan kami, dan tangan-Mu juga yang selalu mengarahkan kami dalam keseharian kami. Pada pagi yang indah ini, kami rindu biarlah firman Tuhan menjadi dasar yang teguh sebelum kami memulai keseharian kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini seperti sebelum-sebelumnya juga selalu terambil dari dua ayat. Pada hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikian dua ayat yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Berdasarkan dua ayat tersebut, saya menyusun sebuah renungan bagi kita pada pagi hari ini yang berjudul peringatan tanda sayang. Kalau kita bersama-sama merenungkan ayat ini, ya terkhusus saya terlintas tentang lampu merah atau traffic light. Tentu di Abian Basi aja ada ya, di perempatan Balai Banjar itu ada lampu merah, dan di kapal sana juga ada ya. Lampu merah itu tujuannya tentu kita semua sudah tahu, yaitu memperingatkan kita untuk berhenti. Bisa dikatakan juga sebagai suatu antisipasi, memperingatkan kita bahwa ada lajur lain yang berjalan untuk mencegah suatu kecelakaan atau membuat lalu lintas menjadi kondusif dan aman. Kalau kita juga jalan ke luar kota, ke Belimbing Sari atau lewat di Bedugul itu biasanya di tikungan-tikungan atau tanjakan-tanjakan itu juga ada seperti rambu-rambu yang gambarnya ada belokan, atau juga ada tanda-tanda peringatan di sini rawan kecelakaan atau kurangi kecepatan. Itu juga suatu peringatan kita di jalan, yang tujuannya pasti untuk mencegah dan juga untuk mengobati, karena di sana udah sering ada kecelakaan, jadi supaya tidak ada kecelakaan lagi. Itulah harapan bagi petugas-petugas yang bertanggung jawab di jalan, polisi dan sebagainya. Tentu juga itu adalah harapan bagi kita semua yang ada di jalan. Ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah peringatan dari Tuhan yang menyelamatkan kita, supaya kita selalu ada di jalannya, selalu di rel yang benar untuk menuju keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Lalu ketika kita coba kaitkan dengan dua ayat tersebut, di Yeremia kita bisa membaca ayatnya tadi. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyertai Yeremia. Tuhan memanggil Yeremia sebagai utusannya atau nabinya untuk bangsa Yehuda. Yehuda itu adalah Israel Selatan yang sudah sangat kecil, yang sisa-sisanya dari Samaria. Itu saja mereka yang masih hidup mengikuti ketetapan Tuhan pada saat itu. Tetapi mereka juga sudah mulai melenceng ke kanan dan ke kiri, bahkan menyimpang dari hukum Tuhan. Maka diutuslah Yeremia ini. Dan ketika kita melihat di Yohanes, itu adalah kata-kata atau doa dari Yesus untuk muridnya. Dia minta kepada Bapaknya penyertaan bagi muridnya, penyertaan bagi mereka
dalam segenap pekerjaan mereka, mewartakan kebenaran dan keselamatan dari Allah, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ketika kita mencoba merenungkan kedua ayat ini, tentu pertama kita melihat bahwa Tuhan memanggil Yeremia untuk memperingatkan sebagai pengingat bagi bangsa yang hidupnya sudah menyimpang, bahkan terang-terangan berani menentang firman Tuhan atau hukum Tuhan pada waktu itu, karena sudah terkontaminasi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya dan menganggap hidup di dalam Allah itu sangatlah sulit jika dibandingkan dengan tawaran-tawaran duniawi yang menggoda mereka. Kedua, tentu kita melihat bahwa Yesus menyertai murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya, minta penyertaan dari Bapaknya. Tentu saja pertentangan terhadap hukum Tuhan atau kebenaran firman selalu dimulai dari dalam, dari orang-orang terdekat, dari bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, bukan dari bangsa yang jauh, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dari komunitas bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bisa jadi di kehidupan kita pada masa kini, yang paling dekat yang menentang Tuhan itu ya kita sendiri ya, atau keluarga kita, atau jemaat-jemaat Tuhan itu sendiri. Itu yang ingin digambarkan firman Tuhan bagi kehidupan kita saat ini. Tentu Yesus mendahulukan orang-orang yang terdekat kepadanya. Mendahulukan itu maksudnya adalah Tuhan atau Yesus sebagai manusia pada saat itu memohon kepada Bapaknya supaya murid-muridnya diberi kekuatan. Karena ketika murid-muridnya tidak kuat, bagaimana mereka bisa mewartakan kebenaran dan keselamatan Tuhan itu ketika pengikut Kristusnya sendiri tidak kuat, tidak tegar, tidak berprinsip dalam iman. Maka penginjilan, kalau kita mau renungkan dari kedua ayat ini, bukan semata-mata hanya mewartakan atau memperkenalkan Yesus siapa, Yesus membawa keselamatan atau bagaimana ke orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi kita harus ingat bahwa kita sendiri, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, itu sendiri yang harus dikuatkan. Kita dulu yang saling menguatkan, kita dulu yang harus saling mengingatkan. Tentu saja kita di sini diminta oleh firman Tuhan supaya mau untuk saling menegur, saling mengingatkan. Kita sadar ketika ada saudara kita yang hidupnya mulai menyimpang, mulai salah, mulai membuat hal-hal yang tidak baik, contohnya KKN, persinahan dan sebagainya, atau hal-hal yang lebih kecil dari itu yang kita lihat itu menyimpang dari firman Tuhan. Biasanya kita susah untuk memperingatkan mereka karena merasa bahwa itu adalah saudara, itu saudaraku, itu kerabatku, itu orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya, jadi nggak enak gitu ya. Padahal mereka melakukan kesalahan. Dan juga ketika kita, parahnya sebagai anak Tuhan, ditegur ketika melakukan kesalahan, kita sering sekali tidak terima ya. Kita sering sekali, saya dan Bapak Ibu Saudara juga sering sekali tidak menerima karena merasa yang bonawang kok firman Tuhan, yang busai maca Alkitab, yang bonawang cene benah cene sing. Padahal yang kita lakukan itu jauh dari kebenaran. Bahkan kita sering menggunakan firman Tuhan itu untuk melegalkan keinginan-keinginan duniawi kita yang salah. Maka di situ pentinglah ada orang-orang seperti Yeremia. Kita harus mau
dipanggil untuk menjadi Yeremia bagi diri kita sendiri dan bagi saudara-saudara kita yang salah. Dan kita jangan seperti bangsa Yehuda yang tegar tengkuk tidak mau diperingatkan, sehingga pada akhirnya diasingkan di Babel. Tentu kalau kita melihat firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus pastikan dulu orang yang terdekat sama kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus melihat dulu keluarga kita, diri kita sendiri. Kita tuh harus melihat, harus bercermin apakah kita sudah mau menerima masukan dari orang lain yang mengasihi kita, ataukah kita sudah begitu mengasihi sesama kita kah? Dengan tidak berdiam diri ketika ada hal-hal yang menyimpang di sekitar kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk bergerak, untuk menguatkan kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Jangan membiarkan sesuatu yang salah itu terus terjadi dalam kehidupan kita, baik perilaku kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Menegur itu berarti mencegah hukuman Tuhan terjadi, mencegah pengasingan di Babel terjadi dalam kehidupan kita yang modern saat ini. Itulah tanda sayang kita. Maka peringatan adalah tanda sayang kita kepada sesama, tanda kita mengasihi Tuhan yang mengaruniakan kebenaran firman-Nya yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada dan bertugas. Tentu hidup kita, kalau kita kaitkan tadi dengan ilustrasi di atas, itu bagaikan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya dari Denpasar ke Belimbing Sari. Di perjalanan itu ada banyak rambu-rambu, yaitu firman Tuhan. Dan terkadang ada polisi. Polisi itu adalah kita sendiri yang saling memperingatkan di jalan supaya semuanya selalu berjalan sesuai dengan kebenaran, sehingga terhindar dari kecelakaan dan juga hukuman tilang. Dan Tuhan adalah hakimnya yang berhak menghukum atau memutuskan salah atau tidak. Jadi tugas kita hanya memperingatkan dan juga mendoakan. Dan juga tugas kita adalah mendengarkan dan berdoa. Karena yang bekerja untuk selalu membawa kita hidup dalam kebenaran itu adalah Roh Kudus. Sedangkan kita sama seperti Yeremia hanyalah pewarta yang saling mewartakan antara satu dan lain, sehingga ketika kita sebagai anak Tuhan sudah sulit, disitulah barulah kita bisa keluar mewartakan kebenaran Tuhan melalui tingkah laku kita yang menjadi contoh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan peringatan itu sebagai tanda sayang, jangan takut bergerak, Tuhan menyertai. Seperti Yesus yang berdoa untuk muridnya, dan juga Allah yang menyertai Yeremia dalam masa mudanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa 2 ayat ini menjadi kekuatan bagi kami. Bagaimana kami harus bergerak membangun hidup yang sulit di dalam Tuhan dengan sesama kami terlebih dahulu, sehingga kemudian kami bisa keluar melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan semua orang bisa selamat di dalam-Nya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami dalam aktivitas kami pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menguatkan, menginspirasi, dan selalu menyertai keseharian kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Semangat.